warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Nur Sulastri, NIM saya J1A18214, Prodi Kesehatan Lingkungan, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis dan Identifikasi Status Mutu Air Tanah di Kota Singkawang, Studi Kasus Kecamatan Singkawang Utara. Bagian pendahuluan, di mana keberadaan air baku sebagai sumber air bersih memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Air baku yang dapat dikategorikan sebagai sumber air bersih adalah air yang dapat memenuhi syarat baik serta secara fisik, kimia, dan mikrobiologi berdasarkan baku mutu air kelas 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Air baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air bersih adalah air permukaan, air hujan, maupun air tanah. Masyarakat Singkawang Utara masih memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, dan kampus. Menurut Matthew Lumuel 2007, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah di suatu wilayah karena air tanah tersebut, jenis aliran, dan proses perubahan akibat pencemaran yang berasal dari aktivitas masyarakat setempat. Sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol kondisi suatu lingkungan adalah dengan melakukan pemantauan kualitas air pada waktu tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya pengujian kualitas air tanah baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologi di Kecamatan Singkawang Utara. Hasil pengujian kualitas air tanah tersebut dilanjutkan dengan mengidentifikasi status mutu air tanah dengan menggunakan metode STORAT yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Singkawang Utara. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik possessive sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu, di mana peneliti membagi titik penelitian menjadi 7 titik lokasi berdasarkan pembagian wilayah kelurahan seperti yang digambar yang di samping sini. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu alat yang digunakan pada saat di lapangan dan alat yang digunakan pada saat dilakukan pengujian sampel di laboratorium. Alat-alat yang digunakan di lapangan adalah alat tulis, aluminium foil, botol sampel ukuran 1500 dan 100 ml beserta tutupnya yang sudah disterilkan, jerigen, cold box, kertas, label, meteran, plastik wrapping, pH meter, termometer, tali, dan tisu. Sementara itu, alat yang digunakan pada saat pengujian di laboratorium adalah alat tulis, autoclave, Bunsen, kafan Petri, gelas ukur, jarum OC, kertas label, rak tabung reaksi, pipet, volume, tabung Erlenmeyer, spatula, tabung Durham, dan tisu. Bahan-bahan yang digunakan adalah aqua desalkohol 70%, sampel air sumur, spiritus, media BGLB, media LB, dan media EMB. Prosedur pengambilan sampel dan pengujian mikrobiologi. Prosedur dalam pengambilan sampel air khususnya untuk pengujian parameter fisika, kimia, dan biologi mengacu pada SNI 698958/2008 tentang metode pengambilan contoh air tanah. Sementara itu, prosedur dalam melakukan pengujian mikrobiologi mengacu SNI 012332-12006 tentang penentuan coliform dan Escherichia coli dan mengacu pada metode MPN. Jadi kesimpulannya yaitu upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kualitas air tanah di Kecamatan Singkawang Utara adalah dengan melakukan pemantauan kualitas air secara berskala, memperhatikan aspek sanitasi dari segi pembuatan sumur maupun dari lingkungan di sekitar sumur, dan melakukan pengelolaan sebelum menggunakan air tersebut. Yang kedua yaitu status mutu air tanah di Kecamatan Singkawang Utara tergolong dalam tercemar ringan dengan nilai kurang 7,2. Itulah hasil review dari jurnal analisis dan identifikasi status mutu air tanah di Kota Singkawang Studi Kasus Kecamatan Singkawang Utara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.